Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Panji di PNJ Sinopsis bro. Aduh, gimana puasanya bro? Masih tahan godin, tahan nasi padang dan warteg dan semacamnya. Aduh, kalau siang-siang udah jangan diomongin nanti batal lagi ya. Oke, jadi di video kali ini ya, berhubung sedang nuansa Ramadan, jadi saya akan membahas tentang kekhalifahan Islam pertama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Dan berhubung saya ini bukan sejarawan ahli dan juga bukan lulusan pesantren begitu bro, jadi ya kita sama-sama belajar di sinilah ya. Jadi untuk kedepannya saya hanya akan membahas di permukaannya saja, karena menurut saya ini pembahasannya sangat penting dan harus harus akurat begitu bro, karena ini menyangkut sejarah Islam. Aduh, nah jadi kalau kalian ingin tahu lebih dalam atau lebih detail begitu, kalian bisa baca bukunya sendirilah, banyak buku-bukunya juga di toko buku ya. Atau kalian juga bisa dengerin tausiah dari ustadz-ustadz terkemuka kayak Khalid Basalamah yang mungkin menurut saya paling mengerti dari sirah nabawiyah, atau bisa juga dari Ustadz Felix Xiao, atau mungkin Ustadz Adi Hidayat ya, yang kalau soal hafal menghafal mah beliau paling hanyalah abangku. Begitu ya. Oke, mari kita langsung saja ke topik, yaitu kekhalifahan Khulafaur Rasyidin. Kekhalifahan Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan Islam pertama yang didirikan setelah wafat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah, di mana arti dari Khulafaur Rasyidin sendiri adalah istilah yang berarti khalifah yang dibimbing dengan benar. Kekhalifahan ini terdiri dari 4 khalifah, yaitu pertama Abu Bakar Asy-Syiddiq yang memerintah pada 632 Masehi hingga 634 Masehi. Kemudian Umar bin Khattab pada 634 Masehi hingga 644 Masehi. Kemudian digantikan oleh Utsman bin Affan pada 644 Masehi hingga 656 Masehi. Dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib pada 656 hingga 661 Masehi, yang berarti masa pemerintahan mereka ini berlangsung selama 30 tahun. Dan seperti yang kita tahu ya bro, bahwa beliau-beliau ini adalah salah satu keempat sahabat terdekat Nabi di antara sahabat-sahabat yang lainnya, dan merupakan orang-orang yang percaya pada awal-awal pengajaran Islam. Nah, awal mula kekhalifahan terjadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah, namun beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapakah yang akan dijadikan pemimpin selanjutnya untuk meneruskan perjuangan penyebaran Islam. Lanjut kemudian terjadilah diskusi di antara sahabat-sahabat Nabi begitu bro, yaitu antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Meskipun pada akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai pemimpin. Nah, siapakah kaum Muhajirin dan Ansor? Jadi kaum Muhajirin adalah orang-orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah demi menyelamatkan iman dan agama Islam mereka dari penindasan orang-orang musyrik Quraisy saat itu. Contoh orang yang hijrah yaitu seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab sendiri ya. Sedangkan kaum Ansor adalah penduduk asli Madinah yang menolong dan menyambut kaum Muhajirin dengan memberikan tempat tinggal, makanan dan juga perlindungan. Jadi dua-duanya ini yang pasti sama-sama dari kalangan orang-orang soleh begitu ya bro. Nah, oke, lanjut ke Abu Bakar. Proses pengangkatan beliau sebagai khalifah pertama terjadi dalam sebuah pertemuan di Sakifah Bani Sa'idah, yaitu semacam balai yang ada di pinggiran Madinah begitu ya bro, di mana kaum Ansor awalnya mengusulkan seorang Sa'ad bin Ubadah, yaitu pemimpin dari Bani Khazraj yang merupakan salah satu suku besar di Madinah sebagai khalifah. Akan tetapi kaum Muhajirin menolak karena mereka menginginkan khalifah dari kalangan mereka sendiri dan lebih mengetahui tentang ajaran Nabi. Nah, singkat cerita Umar bin Khattab pun ikut andil di mana untuk mengakhiri diskusi begitu bro. Kemudian beliau berpidato dengan mengutip salah satu hadis dari Nabi ya, dan menunjuk Abu Bakar sebagai orang yang paling layak menggantikan Nabi karena beliau adalah sahabat yang paling setia, paling dekat dan paling berjasa kepada Nabi. Contohnya seperti pada peristiwa hijrah dari
Mekah ke Madinah, di mana Abu Bakar ini ya setia mendampingi Nabi Muhammad saat beliau akan dipersekusi atau dibunuh oleh kaum Quraisy. Dan dalam riwayat pun diceritakan bahwa Abu Bakar ini telah menyiapkan 2 ekor unta untuk hijrah, yang mana hal ini menunjukkan kesiapan dan komitmennya begitu bro. Nah kemudian dalam peristiwa Isra Mi'raj ya, Abu Bakar juga merupakan orang yang pertama kali percaya dengan peristiwa tersebut, sehingga mengantarkannya kepada julukan Asy-Shiddiq yang berarti orang yang benar. Oke, lanjut ke cerita. Pada akhirnya bro, kesepakatan pun terjadi di mana para sahabat yang lain pun setuju untuk membaiat Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Nah, pada masa kekhalifahan Abu Bakar terdapat beberapa momen penting yang menandai awal dari periode kejayaan Islam, yaitu contohnya seperti Perang Riddah, di mana Perang Riddah merupakan serangkaian konflik yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 hingga 633 Masehi. Perang ini dipicu oleh kemurtadan dan pemberontakan beberapa suku Arab yang menolak membayar zakat atau mengikuti kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang harus diikuti dan diamalkan, sehingga Abu Bakar memandang mereka ini yang murtad begitu bro, dan tidak mau membayar zakat sebagai pembangkang yang harus diperangi. Pertempuran ini melibatkan pasukan yang dikirim oleh Abu Bakar untuk memerangi kelompok-kelompok yang murtad atau menolak otoritasnya. Salah satu tokoh penting dalam perang ini adalah Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai ahli strategi perang yang tidak terkalahkan ya bro. Perang Riddah berhasil memadamkan pemberontakan dan memperkuat fondasi kekhalifahan Islam di bawah kepemimpinan Abu Bakar. Nah lanjut, dalam masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin juga terjadi banyak perang dan beberapa momen penting lainnya. Contohnya seperti pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan melalui beberapa tahapan penting yang dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabat setelah wafatnya beliau. Selama hidupnya, Nabi Muhammad memerintahkan beberapa sahabat untuk menghafal dan juga menuliskannya, di mana catatan ini ditulis di berbagai media seperti daun lontar, tulang, dan potongan kulit. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, karena terjadi beberapa pertempuran di mana banyak penghafal Al-Quran yang gugur, untuk menghindari hilangnya ayat-ayat Al-Quran tersebut di masa Khalifah Abu Bakar, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit, salah satu penulis wahyu dan merupakan salah satu penghafal terbaik di antara para sahabat ya, untuk mengumpulkan dan menyusun ayat-ayat Al-Quran dari hafalan dan catatan tulisan menjadi satu mushaf lengkap. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada masa Khalifah Utsman bin Affan terjadi perbedaan bacaan Al-Quran di berbagai wilayah. Nah, untuk menghindari perpecahan, Utsman memerintahkan pembuatan salinan resmi mushaf yang disusun oleh Zaid bin Sabit tadi ya, dan dikirimkan ke berbagai wilayah sambil memerintahkan versi lain yang berbeda untuk dimusnahkan, sehingga tercipta satu bacaan standar Al-Quran yang dikenal hingga saat ini. Oh ya, perlu digarisbawahi ya, ini sebetulnya bukan bukan ke versi juga sih, tapi lebih ke cara bacanya aja yang beda. Mungkin bisa saya analogikan seperti kalau kalimat dalam bahasa Indonesia begitu bro. Contohnya kayak saya pergi bersama ibu ke pasar. Nah, kalau orang Batak yang baca jadinya saya pergi bersama ibu ke pasar. Nah, sebetulnya tulisannya sama, tapi karena beda lidah, beda kultur begitu, maka cara bacanya juga ya beda. Ya mungkin kayak gitulah kira-kira ya. Koreksi kalau salah bro ya. Oke lanjut, kemudian dari segi penyebaran Islam terjadi beberapa penaklukan dan yang terkenal seperti penaklukan Persia dan Romawi, dua kekaisaran terbesar di dunia yang pernah ada dalam sejarah manusia. Penaklukan oleh umat Islam tersebut terjadi selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, khususnya di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, di mana penaklukan Persia dimulai pada tahun 633 Masehi dan berakhir pada tahun 654 Masehi dengan kemenangan besar pada pertempuran Al-Qadisiyah pada tahun 636 Masehi yang merupakan titik balik dalam penaklukan Persia. Sedangkan dalam penaklukan Romawi, di mana salah satu pertempuran yang paling penting adalah pertempuran Yarmuk pada tahun 636 Masehi yang merupakan bagian dari serangkaian konflik yang memungkinkan Muslim menguasai wilayah Romawi Timur. Kemudian ada juga ya satu momen penting begitu bro, yaitu penaklukan Baitul Maqdis oleh umat
Umar bin Khattab yang terjadi pada tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi, di mana awal mula penaklukan sebelum menyerang Baitul Maqdis, pasukan Muslim lagi-lagi di bawah pimpinan Khalid bin Walid ya berhasil menaklukkan Damaskus pada tahun 636 Masehi yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Bizantium. Nah, singkat cerita, setelah menaklukkan Damaskus, pasukan Muslim pun melanjutkan ekspansi ke utara dan mengepung Yerusalem yang juga berada di bawah kekuasaan Bizantium. Tentara Romawi pun jadi kalang kabut karena salah satu kotanya sudah ditaklukkan dan juga telah melihat pasukan Muslim ini sangat kuat begitu ya bro. Maka mereka pun melarikan diri ke Mesir. Akan tetapi salah satu petinggi Kristen Yerusalem saat itu yang bernama Patriark Sophronius akhirnya memutuskan untuk menyerahkan kota kepada Umar bin Khattab tanpa berlawanan. Namun dengan syarat hal ini akan dilakukan jika Umar sendiri datang langsung ke Yerusalem. Nah, singkat waktu datanglah Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan pakaian sehari-harinya dan tanpa embel-embel kemewahan begitu ya. Di mana hal ini juga membuat Sophronius sendiri malah menjadi kagum dengan kesederhanaan Umar. Kemudian dalam proses penyerahan dibuatlah sebuah perjanjian yang kita kenal dengan Perjanjian Umar, di mana inti perjanjian tersebut adalah memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada orang Yahudi dan Kristen di Baitul Maqdis. Umat Islam, Nasrani, dan Yahudi dapat hidup berdampingan dan menggunakan tempat ibadahnya dengan leluasa tanpa gangguan hingga ratusan tahun berikutnya. Nah, lanjut di akhir masa kekhalifahan Khulafaur Rasyidin yang saat itu dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW ya, terjadi konflik internal di kalangan Muslim sehingga akibatnya Khalifah Ali pun ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, seorang anggota kelompok Khawarij yang menentang kepemimpinan Ali. Penyebab yang mengakhiri kekhalifahan Khulafaur Rasyidin adalah perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam yang terjadi sejak wafatnya Utsman bin Affan Khalifah ketiga. Utsman dibunuh oleh pemberontak yang menuduhnya melakukan nepotisme dan korupsi. Ali yang terpilih sebagai khalifah setelahnya menghadapi tantangan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, gubernur Suriah yang merupakan sepupu dari Utsman. Muawiyah menuntut pembalasan atas pembunuhan Utsman dan menolak mengakui Ali sebagai khalifah. Hal ini memicu perang saudara antara pasukan Ali dan Muawiyah yang dikenal sebagai Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam Perang Siffin terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase yang menimbulkan kontroversi. Ali dan Muawiyah saat itu sepakat untuk menyerahkan penyelesaian konflik kepada dua orang hakim yang dipilih dari masing-masing pihak. Namun sebagian pengikut Ali ini tidak setuju dengan keputusan dan menganggap Ali telah mengkhianati syariat Islam. Mereka kemudian memisahkan diri dan membentuk kelompok Khawarij yang berarti keluar. Khawarij menganggap Ali, Muawiyah, dan para pendukungnya sebagai kafir dan berhak dibunuh. Mereka juga mengklaim bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada orang yang paling saleh dan juga berilmu. Waduh, padahal kurang soleh gimana gitu ya Ali bin Abi Thalib ya. Oke, lanjut. Ali kemudian berusaha menumpas pemberontakan Khawarij dan berhasil mengalahkan mereka dalam pertempuran Nahrawan. Namun sebelum ia dapat menyelesaikan konflik dengan Muawiyah, ia dibunuh oleh salah satu anggota Khawarij yang menyamar sebagai pengikutnya. Setelah kematian Ali, putranya Hasan bin Ali menggantikannya sebagai khalifah, tetapi ia tidak mendapat dukungan penuh dari umat Islam. Hasan kemudian menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah dengan syarat bahwa ia tidak akan menunjuk penggantinya dari kalangan keluarganya. Namun Muawiyah melanggar perjanjian ini dan menetapkan putranya Yazid sebagai khalifah setelahnya. Dengan demikian, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin pun berakhir dan digantikan oleh kekhalifahan Umayyah yang berbasis dinasti. Nah, begitulah kisahnya ya bro. Begitu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk kali ini. Sebetulnya sih pembahasan ini bisa dijelaskan lebih detail begitu bro, karena saya pribadi juga sangat tertarik dengan sejarah Islam. Tapi ya karena keterbatasan saya dalam olah topik, kemudian pabaliut dengan mencari cuan bro, terus waktu dan proses editing yang prosesnya cukup melelahkan gitu bro, apalagi pas puasa kayak gini ya. Ya itu gimana lagi lah, maklum lah karena PNJ Sinopsis ini belum ada tim gitu bro, jadi ya
ya segala-galanya sendiri begitu. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat puasanya. Jangan tergoda oleh rumah makan Padang dan sejenisnya. Salam Godin.